Yang Pak Suhardi Duka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat, saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen dan para Dirjen, Pupuk, Dirut Bulog, serta semua yang hadir yang saya hormati. Saya melihat bahwa prognosis neraca pangan strategis sampai dengan Mei dalam kondisi yang aman, tentu disediakan melalui penyediaan dalam negeri dan juga impor. Impor kedelai 321.000 ton, kemudian impor gula 200.000 ton. Ditambah dengan kebutuhan pengadaan dalam negeri, saya kira cukup sampai dengan bulan Mei. Kenaikan harga memang dipicu oleh dua hal penting, yaitu naiknya harga pupuk, kemudian naiknya BBM. Akibat naiknya BBM ini memicu kenaikan harga produk pertanian, sehingga dengan demikian sesungguhnya petani kita tidak banyak memetik kesejahteraan daripada peningkatan harga komoditas di pasar saat ini. Ada dua yang memang sampai saat ini sulit untuk kita swasembada, yaitu daging sapi dengan kedelai. Saya berpendapat, Pak Menteri, kalau memang Pak Presiden ingin swasembada pada dua komoditas ini, saya kira lebih bagus kita fokus pada area food estate itu. Ya, kita bikin range, saya kira dengan ratusan ribu hektar di food estate itu, ditambah lagi dengan berdikari atau ID Food ikut serta masuk menanam kedelai dengan peternakan sapi, saya kira bisa kita swasembada. Akan tetapi kalau memang RNI, kemudian ID Food, berdikari, hanya ingin panen terus, tidak mau menanam, ya mana bisa kita swasembada. Kalau kita fokus pada dua komoditas ini untuk food estate, saya kira lebih mudah untuk kita evaluasi, lebih mudah untuk kita kembangkan ketimbang dengan lebih banyak tanaman yang kita masuk di situ. Saya kira Komisi 4 kemarin meminta supaya head pupuk non subsidi itu ada, tapi sudah ada jawaban dari PHIC bahwa bukan head, tapi dibuat harga khusus. Ya. Dengan demikian sekarang ini pupuk ada 3 harga, ya. Harga subsidi, kemudian harga khusus, kemudian harga pasar. Saya ingin tanya kepada Bapak, harga khusus itu berapa? Kemudian dikhususkan kepada siapa? Dan datanya secara khusus diambil oleh siapa? Sehingga kita tahu berapa pengaruhnya pupuk dengan harga khusus ini untuk peningkatan produksi. Saya juga mengoreksi sedikit Saudara PHIC bahwa keputusan Komisi 4 itu ingin mendorong supaya membuka agen dan distributor di setiap daerah. Tapi saat ini saya merasa bakal sangat sulit Anda membuka distributor di setiap daerah itu. Kecuali mungkin cucunya, ya, cucunya PHIC bisa membuka. Tapi kalau masyarakat umum, pengusaha umum, Anda tutup. Ada satu pengusaha yang mengajukan kepada Bapak, sudah 6 bulan tidak Bapak realisasi. Itu di dapil saya. Tahun 2023 insya Allah anggaran Kementerian Pertanian bisa naik, dan saya kira juga Kementerian Keuangan juga sudah mulai sadar bahwa yang menopang selama ini di tengah pandemi adalah
komoditas pertanian. Dan kita juga kawan-kawan di Komisi 4 yang ada di Banggar, saya kira sependapat untuk mendorong anggaran Kementerian Pertanian. Saya meminta kepada Bapak supaya Indonesia jangan dilihat secara seragam, tetapi lebih memperhatikan karakteristik program itu sesuai dengan daerah dan tentunya dapil ya, supaya kita punya harga juga di wilayah kita masing-masing. Aspirasi anggota Komisi 4 menjadi bahagian dalam mendorong program tahun 2024. Tentu aspirasi yang kita sampaikan adalah aspirasi hasil reses. Saya juga mendorong bahwa terbukti minyak goreng dari sawit tidak mampu kita kendalikan. Karena memang ini lebih banyak dikuasai oleh konglomerasi dan kartel. Dengan demikian, untuk jangka panjang, saya kira Dirjen Perkebunan doronglah kembali kepada kelapa rakyat, kelapa dalam. Ya. Kelapa dalam ini pasti dimiliki oleh rakyat dan ini bisa menopang untuk menyeimbangkan kepentingan dalam negeri. Dan kelapa dalam ini pernah berjaya di Indonesia. Dan saya kira sekarang juga harganya sudah mulai seimbang dengan produk sawit. Jadi kalau kita dorong ini, ya bayangkan Jakarta memerlukan ribuan biji tiap minggu untuk masuk di Jakarta ini yang namanya kelapa muda, kelapa ini, kelapa itu. Dan ini sulit sekarang. Dari Sulawesi Utara utamanya yang lebih banyak sekarang ini menjadi penghasil kelapa dalam. Selanjutnya, saya juga mendorong supaya DAK untuk 2023 ini ditajamkan pada peningkatan infrastruktur sektor pertanian. Karena ini memang sangat penting. Kalau bisa juga, bagaimana tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa memang pengadaan alat pertanian dari Kementerian Pertanian memang tidak cukup. Perlu didukung oleh pengadaan di tingkat daerah. Dan kalau DAK ini bisa digunakan juga untuk pengadaan, katakanlah combine tadi itu, saya kira memungkinkan untuk bisa berjalan produksi secara merata di seluruh Indonesia. Saya akan mengalokasikan, mungkin mendorong untuk 500 hektar bawang satu lokasi tahun 2023, Pak Dirjen Hortikultura. Ini petaninya kita sudah siapkan satu lokasi khusus untuk bawang merah. Nah, saya tinggal mohon dukungan dari Kementerian Pertanian minimal bibit. Demikian Ketua, terima kasih. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.